Halo teman-teman, kembali lagi di channel DK Autovlog. Nah, di video kali ini aku ingin membuat video yang tentunya masih seputaran dengan belajar mengemudi mobil, yaitu video tentang belajar mengemudi mobil di jalan raya. Nah, belajar mengemudi di jalan raya ini merupakan tahapan, bisa dibilang tahapan terakhir ya teman-teman, untuk teman-teman yang sedang belajar mengemudi mobil. Nah, buat teman-teman yang masih takut atau panik ketika belajar mobil di jalan raya atau akan melakukan belajar mobil di jalan raya, itu teman-teman tidak usah panik, tidak usah khawatir, asalkan teman-teman sudah menguasai tahapan-tahapan dasar dari mengemudi mobil, yaitu seperti contoh teman-teman sudah menguasai tahap mengontrol, menginjak pedal gas, menginjak pedal rem, melepaskan kopling, terus cara berhenti, cara menambah gigi atau mengurangi gigi, cara memutar setir, cara menjaga jarak aman dengan mobil lain, dan teman-teman sudah menguasai tentang bagian-bagian mobil atau menguasai tentang feeling ketika teman-teman berkendara. Nah, kalau teman-teman sudah menguasai hal tersebut, teman-teman tidak usah khawatir, karena ya seperti tujuan di awal, pasti teman-teman belajar mobil itu karena ingin mengemudi, menyetir untuk bepergian kemana-mana ya teman-teman. Nah, maka dari itu, kalau teman-teman merasa sudah mantap, teman-teman sudah yakin dengan kemampuan tersebut, teman-teman sudah kuasai, maka teman-teman tidak usah khawatir. Dan intinya teman-teman ketika belajar menyetir mobil di jalan raya itu teman-teman tidak usah panik. Dan tentunya ketika teman-teman belajar di tahap ini, jika teman-teman belajarnya itu secara otodidak ya teman-teman, pastikan teman-teman itu didampingi dengan entah itu kakak atau orang tua teman-teman yang bisa menyetir untuk mendampingi teman-teman belajar mengemudi di jalan raya. Nah, apabila teman-teman belajarnya itu menggunakan jasa kursus setir mobil, pastinya teman-teman akan didampingi dengan instruktur yang mengajari teman-teman belajar mengemudi mobil. Nah, tentunya nanti ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatikan ya sebelum teman-teman itu mulai menjalankan mobil dan belajar untuk pertama kali belajar untuk jalan di jalan raya. Nah, hal pertama yang perlu teman-teman perhatikan sebelum teman-teman mulai berjalan mengemudi, berlatih mengemudi di jalan raya, itu teman-teman lakukan yang namanya pengaturan posisi duduk, karena hal tersebut yang membuat teman-teman nanti akan merasa nyaman. Salah satu hal yang membuat teman-teman merasa nyaman ketika menyetir, teman-teman bisa mengatur posisi sandaran punggung ini dari tingkat kemiringannya. Pastikan teman-teman mengatur sesuai kenyamanan teman-teman, juga posisi maju mundur kursi dan juga posisi tinggi rendah kursi. Dan juga kalau posisi setir mobil teman-teman itu bisa di-adjust atau bisa diatur ya teman-teman. Teman-teman juga bisa mengaturnya, entah itu tinggi rendah setir atau maju mundur setirnya. Karena apa teman-teman? Karena posisi yang nyaman itu akan membuat fokus teman-teman ketika mengemudi itu akan terjaga teman-teman, karena teman-teman tidak akan ibaratnya tidak akan risih dengan posisi yang tidak nyaman. Nah, ketika posisi sudah nyaman seperti ini, maka teman-teman fokusnya itu akan tertuju pada depan pada saat teman-teman mengemudi, tidak terganggu karena posisi duduk teman-teman yang tidak nyaman. Selanjutnya, hal yang kedua, pastikan teman-teman mengatur posisi spion kanan, kiri, dan tengah. Karena spion ini berfungsi sebagai teman-teman untuk melihat ke arah belakang, agar teman-teman mengetahui keadaan
di belakang mobil teman-teman, pastikan teman-teman mengatur kaca spionnya itu senyaman mata teman-teman. Untuk melihat ke belakang, pastikan teman-teman mengaturnya melalui tombol ini. Jika kaca spion mobil teman-teman itu sudah elektrik, teman-teman atur sesuai kenyamanan mata teman-teman untuk melihat ke arah belakang. Dan juga spion ini teman-teman bisa atur saja gerak-gerakan seperti ini agar pandangan ke arah belakang teman-teman itu pastikan tidak terganggu dan pandangannya itu cukup luas untuk memantau arah belakang mobil teman-teman. Begitu juga dengan spion kiri, teman-teman mengaturnya sesuai kenyamanan mata teman-teman melihat ke arah belakang kiri. Nah, jika semua persiapan tadi sudah teman-teman lakukan, dari mengatur posisi duduk dan juga mengatur ketiga spion kanan kiri dan spion tengah, teman-teman hal yang tidak kalah penting dilakukan yaitu memakai sabuk pengaman sebelum teman-teman mulai berkendara untuk belajar mengemudi di jalan. Kita akan mulai berjalan. Setting kanan, perhatikan spion. Ketika ingin masuk jalan, jika kosong kita bisa masuk. Nah, ketika teman-teman sudah berjalan di jalan raya seperti ini, itu teman-teman tidak usah terburu-buru untuk memacu kendaraannya dengan kecepatan yang agak tinggi. Cukup teman-teman berjalan dengan pelan seperti ini agar teman-teman itu terbiasa dulu ya, atau beradaptasi dengan kondisi jalan yang saat ini sedang teman-teman gunakan untuk belajar mengemudi di jalan raya. Pastikan teman-teman menguasai dulu medannya, teman-teman beradaptasi dulu. Ketika teman-teman sudah mulai nyaman, teman-teman sudah tidak gugup lagi, baru teman-teman bisa belajar untuk menambah kecepatannya sedikit lagi. Nah, karena kan kondisi jalan di jalan raya itu tidak bisa ditebak ya teman-teman, kadang ramai, kadang bisa sepi. Nah, karena hal itu, ini gunanya teman-teman ketika awalan itu belajar di jalan raya, itu teman-teman menggunakan kecepatan yang pelan dulu untuk teman-teman itu bisa beradaptasi dengan keadaan yang berbeda-beda di setiap jalan raya ini. Nah, teman-teman juga sudah usah panik atau tidak usah gugup ketika ada kendaraan yang ingin menyalip kita. Nah, contohnya ini di belakang ini ada kendaraan yang mengasih tanda sen kita. Nah, apa yang harus dilakukan itu kita tidak usah panik, kita cukup mengurangi kecepatan saja dan berikan jalan agar kendaraan di belakang kita menyalip kita. Pokoknya intinya kalau teman-teman sudah menyalip di jalan raya itu anggap saja teman-teman itu sudah bisa ya teman-teman, agar teman-teman tidak kepikiran misalnya nanti kalau macet nanti gimana ya, kalau jalanannya rame nanti gimana ya. Tidak usah, anggap saja teman-teman itu sudah bisa mengemudi di jalan. Jadi teman-teman pikirannya itu bisa fokus untuk kondisi di jalan saat teman-teman mengemudi. Nah, pastikan teman-teman ketika sedang mengemudi itu teman-teman juga perhatikan kondisi spion kanan, kiri, dan tengah belakang untuk melihat kondisi sesekali melihat kondisi di belakang mobil teman-teman. Nah, yang perlu teman-teman juga perhatikan itu teman-teman di jalan ini pasti ada yang namanya marka jalan atau pembatas jalan ya teman-teman. Nah, kebetulan karena ini jalan beton yang baru jadi, ini belum ada markanya. Dan ketika teman-teman belajar di jalan yang ada marka tengahnya, marka putih putus-putus, pastikan teman-teman ketika jalan itu teman-teman jangan melewati marka tersebut ya teman-teman. Teman-teman harus jalan di posisi lajur teman-teman, jangan sampai teman-teman keluar dari marka atau melewati marka di jalur arah berlawanan kendaraan lain.
Nah seperti ini ya teman-teman, contohnya ada marka jalan. Ini jangan sampai teman-teman itu keluar dari marka ini ya teman-teman, ketika teman-teman berjalan di jalan raya. Nah ketika berhenti pastikan teman-teman menjaga jarak dengan mobil yang ada di depan teman-teman. Nah jadi seperti itu ya teman-teman, tahapan-tahapan dasar yang harus teman-teman lakukan sebelum teman-teman mulai mengemudi untuk berlatih atau belajar mengemudi mobil di jalan raya. Nah ketika teman-teman sudah mulai pede atau sudah mulai tidak panik, tidak grogi saat menyetir di jalan raya, baru teman-teman bisa menaikkan tingkat levelnya, yaitu teman-teman bisa belajar untuk cara menyalip kendaraan yang ada di depan, terus kemudian cara berputar balik di jalan raya, dan hal-hal lain yang berhubungan mengemudi di jalan raya. Nah oke, jadi sampai di sini dulu ya teman-teman, kiranya sedikit pembelajaran di video kali ini bermanfaat buat teman-teman khususnya pemula yang sedang belajar di tahapan akhir ini, yaitu tahapan belajar mengemudi di jalan raya. Nah jika teman-teman menyukai video ini, teman-teman bisa klik tombol like-nya, dan buat teman-teman yang belum subscribe channel ini bisa klik tombol subscribe-nya. Jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya agar teman-teman tidak ketinggalan uploadan terbaru dari channel DK Autovlog ini. Nah juga jangan lupa komen-komen di bawah ya teman-teman, buat teman-teman siapa tahu ada kritik dan saran buat channel ini. Nah oke, saya kira cukup sampai di sini dulu video kali ini ya teman-teman. Keep safety driving dan tetap hati-hati di jalan. Dadah.